Kita jangan semuanya jadi polisi, jangan semuanya jadi tentara. Ya harus ada, jadi polisi tentara harus ada. Tidak semuanya jadi aktivis politik, tidak semuanya jadi pegawai negeri. Harus ada yang khusus mendalami agama. Yatafaqahu fiddin. Kuduhan harus ada. Kiai atau kelompok lah, kiai dan santrinya yang sehari-harinya mendalami, memahami, meningkatkan, memperluas tafaqquh fiddin. Kalau tidak, kalau enggak, tidak ada nilai, tidak ada derajat umat Islam di Indonesia. Tinggal namanya doang Islam, namanya saja pelangnya Islam, tapi kualitasnya nol. Kalau tidak ada kelompok yang khusus mendalami ilmu agama, harus ada, kapan saja harus ada. Nah, karena yatafaqahu fiddin itu fi'il mudhari, fi'il mudhari enggak? Fi'il mudhari kan kata kerja zamannya sekarang atau yang akan datang. Maka cara memahami agama harus kontekstual, sesuai dengan kebutuhan sekarang dan sesuai dengan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Hadratul masyayikh wal asatir, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, para tokoh masyarakat, pengurus MWC yang ulama Bojong, anggota DPRD dari partai PDI yang saya hormati, Bapak Camat Bojong, Pak Lurah, Ibu DPR dari PDI, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya masih capek sekali, baru kembali dari umroh kemarin malam, tapi karena Mas Sobirin terus menerus merayu, saya jebol juga berangkat ke sini. Alhamdulillah, sampai saat ini kita mazhab ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama masih eksis, masih berguna, berfaedah, akan semakin berfaedah di tengah-tengah pergumulan masyarakat yang sangat menantang ini. Dengan adanya kebebasan berbicara, kebebasan berperilaku, medsos, Google, YouTube, Instagram, semua itu merupakan produk teknologi yang gelem ora gelem, mau nggak mau kita terima itu. Kita hidup di tengah-tengah seperti itu. Tinggal kitanya bisa-bisa, harus bisa bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi dengan tujuan yang baik. WA baik untuk silaturahim, YouTube saya ada ceramah saya, ada ceramah Mustafa Agil, ada ceramah Gusmus, ada ceramah Habib Kohar dan lain-lain. Tapi setelah ceramah saya nanti ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa. Tapi gambar itu yang menjijikan, haram dengan gambar itu. Nanti di akhir jadi saksi.
dalam film kayak pun film lagi main yang akhirat sama jadi saksi nung zina makanya. Jadi itulah tantangan kita. Kalau yang tua-tua barangkali insya Allah pertahanannya kuat, tapi yang muda-muda ini gimana cucu saya nanti, cucu kita tahun 50-an seperti apa, tahun 40 seperti apa, 20 tahun yang akan datang. Sekarang saja sudah kewalahan menjawab tantangan tersebut. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi ini dengan manfaat yang baik untuk membangun, untuk membangun silaturahim, bertukar pikir, ide, itu sangat berguna sekali. Rapat nggak usah ketemu, nggak apa-apa, online sekarang gampang sekali, di jalan bisa, di mana-mana bisa. Walhasil alat itu baik kalau kita gunakan dengan tujuan yang kita nggak boleh ketinggalan. Kiai-kiai nggak boleh ketinggalan, kiai-kiai harus pegang laptop kayaknya. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Kita jangan semuanya jadi polisi, jangan semuanya jadi tentara. Ya harus ada, jadi polisi tentara harus ada. Tidak semuanya jadi aktivis politik, tidak semuanya jadi pegawai negeri. Harus ada yang khusus mendalami agama. Yatafaqahu fiddin. Kuduhan harus ada kiai atau kelompok lah, kiai dan santrinya yang sehari-harinya mendalami, memahami, meningkatkan, memperluas tafaqquh fi. Kalau enggak, tidak ada nilai, tidak ada derajat umat Islam di Indonesia. Tinggal namanya doang Islam, namanya saja plangnya Islam, tapi kualitasnya nol kalau tidak ada kelompok yang khusus mendalami ilmu agama. Harus ada, kapan saja harus ada. Nah, karena yatafaqahu fiddin itu fi'il mudhari, berarti fi'il mudhari enggak? Berarti fi'il mudhari kan? Kata kerja zamannya sekarang atau yang akan datang. Maka cara memahami agama harus kontekstual, sesuai dengan kebutuhan sekarang dan sesuai dengan masa yang akan datang. Karena fi'il mudhari kalau sampai maknanya masih panggal mawon, tidak berubah, tidak bergerak, fathulnya nggak berubah, pemahamannya. Kalau tidak berubah pemahamannya, berarti fi'il madhi, berarti fi'il. Kita fi'il mudhari atau tafaqahu fiddin. Kiainya pulang, santri nganggu sarung, nggak pakai celana dalam biasanya. Tapi yang dibaca Fathul Mu'in, yang dibaca Fathul Wahab, gini cara apa? Cara mananya? Faslun fil hawalati. Pasal ini menjelaskan transfer kredit. Wah, jam ligeran, opo ligeran gitu. Faslun fil salami. Pasal ini menjelaskan inden. Faslun fil musyarakati, pasal menjelaskan joint venture. Pasal menjelaskan markup profit. Pasal menjelaskan apalagi transaksional. Harus gitu, sesuai dengan apa istilah-istilah sekarang, general against tariff and trading. Kita harus ngerti itu. Kita kan Fathul Mu'in, tapi cara mananya gitu nanti nyambung dengan zaman sekarang. Kalau ligeran, tempo, ngejogirgo, fisyu'ah, masuk fisyu'ah itu ngejogirgo, itu namanya koperasi itu. Ya, koperasi fisyu'ah itu ngejogirgo itu. Nah, oleh karena itu
Ustaz-ustaz yang muda ini, terutama yang muda, harus pandai-pandai mengaktualisasikan Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih yang lain. Kita tetap bermadzhab Imam Syafi'i. Siapapun, ulama besar pun rata-rata bermadzhab Syafi'i. Imam Ghazali kayak apa pinternya, mufakir, filsuf, taklid datang Imam Syafi'i. Imam Bukhari, ahli hadis, 600.000 hafal hadis, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ar-Razi, Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Haramain, Syahristani, Imam Al-Iji, Imam Khurazi, semua itu imam-imam besar. Khurazi itu pengarang tafsir Mafatihul Ghaib 34 jilid. Semua pinter aku, segitu pinternya taklid datang Imam Syafi'i. Gak mau aku, saya ijtihad, mustahil ijtihad. Nah, orang Bojong baru tamat SAG sekolah swasta. SAG swasta, gurunya sering, dosennya sering mencret, dia sering bolos, bayar 15 juta di wisuda. Sombongnya sudah setengah mati, sombongnya pedagang peding-ding, mau istihad sendiri, nggak mau taklid. Ya silakan kalau bisa, tapi menurut saya tidak mungkin bisa orang sekarang menjadi mujtahid. Pintu terbuka, tapi tidak mungkin akan mampu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhasil menggabungkan antara Quran hadis sebagai teks yang sakral, yang suci, dan akal. Ya, Quran hadis diterima, dipakai, tapi nggak cukup Quran hadis saja, akal dipakai. Akal ada dua, akalnya orang banyak musyawarah namanya ijma, konsensus. Akal sendiri-sendiri namanya qiyas, analogi. Coba, kenapa harus pakai hadis? Sebab di Quran itu berulang kali perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Ada di Quran? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini Quran wonten? Betul wonten. Ngerjabe wonten berarti gak pernah baca Quran. Ngerjabe wonten. Berapa kali sholat hari semalam? 5 kali. Gak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Yang ada wajib sholat, harus sholat, dirikan sholat, laksanakan sholat. Gak dijelaskan namanya apa, gak dijelaskan kapan waktunya sholat, gak ada. Maka yang ada penjelasan itu dalam hadis. Qala Rasulullah SAW, furidot alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali waktu. Al-Dhuhr, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Fajr. Hadis itu, bukan Quran. Kalau ada orang tidak mau pakai hadis, tidak akan tahu namanya sholat apa dan berapa kali sholat sehari semalam. Kalau hanya pegang dengan Quran. Nah, hadis pun macam-macam, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Gak saya terangkan ya, supaya tahu aja, gak saya terangkan. Sudah berpegang hadis masih belum cukup, kata Syafi'i. Quran saja nggak cukup, Quran dan hadis belum cukup. Akal harus dipakai, akal ulama, akal imam gitu. Bukan akal orang Bojong aja. Akal semayi itu semayi. Iya. Ya pada podo kali pulau. Akalnya ulama. Akalnya ulama ada 2. Ulama gelar bareng kumpul namanya ijma, konsensus. Apa hasil produk ijmanya ulama? Apa? Nah, caranya sholat yang seperti kita lakukan itu ijma ulama. Caranya gimana? Takbiratul ihram,
baca Fatihah, niat baca Fatihah, berdiri, ruku, qiyam, sujud, itu hasil dari ijma'ul ulama. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ada 17. Rasulullah nggak pernah ngajari gitu, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah ngajari sholat itu rukunnya 17, nggak ada. Ini hasil konsensus sepakatan para ulama. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, berdiri bagi yang mampu, qiraatul fatihati fihi, baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud, al-julus. Dari hasil dari mana nih? Hasil dari mana? Ijma', bukan Quran, bukan hadis. Kalau ada orang sholat, kita tanya, Pak, sholatnya bagus, belajar di mana Pak? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Demi Allah, wallahi bohong. Kepret bicara sama kepret. Saya sholat belajar dari Quran dan hadis, bohong. Yang benar jawabnya, saya sholat belajar dari ayah, dari ibu, dari guru. Nanti gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya mentoklah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, yang ketua pimpinan penulis Quran, ketua tim yang menulis Al-Quran, Zaid bin Thabit. Yang Thabit adalah sahabat, gurunya Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat itu karena ijma', karena ada ijma' kita bisa sholat. Nggak ada ijma' kita nggak tahu rukunnya sholat itu berapa. Dah. Sekarang kias, akal sendiri-sendiri, individual. Ada 9 kias itu, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Yang burhani, sabu-sabu haram, narkoba haram, ada di Quran, ada di hadis, wonten. Dan dari mana itu? Kias. Menyamakan narkoba atau heroin, kokain, ganja dengan khamr, sama-sama memabukkan. Khamr di Quran ada, haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitani fajtanibuhu. Khamr itu kelakuan setan, harus kamu tinggalkan, haram hukumnya. Nah ini barang podo karo khamr, berarti hukumnya sama-sama haram. Kalau mau logika begini, ada muskirun, ini barang memabukkan. Wah, namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamr, namanya muqaddimah surah. Atau apa? Mau tadi premis major, sekarang premis minor. Kemudian wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya positive conclusion, natijah shadiqah, fahadha haram. Ini barang sama dengan khamr, sama-sama memabukkan. Setiap yang memabukkan haram, maka ini barang haram. Itu cara logikanya seperti itu. Dan ilmu yang kayak gini ini tidak akan ente dapati di luar pesantren, nggak akan didapati di luar pesantren. Jangan kira pesantren nggak ada ilmu. Ini merupakan metodologi bagaimana agar berpikir objektif sampai kepada konklusi yang benar, konklusi yang positif. Ini barang memabukkan, setiap yang memabukkan berarti masuk khamr, sedangkan khamr itu haram, maka ini barang haram. Namanya usulul fiqh. Di luar pesantren wonten, ini ada di pesantren. Makanya kalau luaran aliyah negeri jangan pernah deg-deg, nggak ada apa-apanya. Luar aliyah negeri, IAIN, kecuali kalau ngaji, kecuali IAIN sambil pesantren baru ada apa-apanya tuh.
Kalau nggak sambil ngaji pesantren nggak ada apa-apanya itu. Saya tahu persis kualitasnya. Nah, kias aulawi itu contohnya. Nomor 2 kias burhani itu contohnya. Kias aulawi contohnya apa? Nempelin ayah ibu boleh enggak? Nggak boleh. Di Quran nggak ada padahal. Jangan nempelin ayah ibu di Quran, betul wonten. Yang ada wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu nggak usah bentak-bentak, tempelengnya aja, boleh nggak? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Ini namanya aulawi. Apa namanya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, haram. Mendekati perpret zina haram. Zinanya luwi-luwi, jaga. Zinanya luwi-luwi. Dekati saja haram. Zinanya lebih-lebih. Namanya kias apa? Aulawi. Masih 7 lagi kias, nanti kalau saya lagi saya terangkan lagi. 2 aja dulu. Nah, dengan metode ijma' dan kias, adanya metode ijma' dan kias melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma' kias. Makanya paling banyak kias yang paling banyak. Ilmu fikih yang majmu' 24 jilid, mahalli 40 jilid, itu produk dari ijma' dan kias. Kalau nggak ada kitab-kitab karangan ulama, kita kuning lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang Quran dan hadis saja, paham betul? Benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, sabu-sabu haram, mana Qurannya? Sabu-sabu haram, mana Qurannya, mana hadisnya? Nggak ada. Ini ilmu kayak ini hanya di pesantren, di sekolah nggak ada. Oleh karena itu mari, ini semua satu ya, guru-guru ya, guru-guru macam-macam kan, ada guru agama, ada guru non agamanya. Yang guru agama harus paham metode seperti ini. Itu namanya kita tafaqquh fiddin. Itu dalam syariah, dalam akidah. Kita ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang menggabungkan antara Quran, hadis dan akal. Quran, hadis dan akal. Produknya apa produknya? Produknya Imam Asy'ari sifat 20, yang wajib 20, yang mustahil 1, yang jaiz sifat yang wajib bagi Rasul berapa? 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, 50. Pegang itu 50 sampai mati. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Asy'ari yang menggunakan akal, menetapkan sifat wujud nomor 1 sifatnya Allah. Nomor 1 apa sifatnya Allah? Di Quran yang wonten. Ayo nek maca Quran tahu lah, menemuin ayat innallaha wujud. Wonten betul? Angger jabotan kalau tahu maca Quran nih. Sami'an basiran wonten sama basar. Alimun hakim wonten. Tapi wujud betul wonten. Ya Allah. Imam Asy'ari itu coba menetapkan nomor 1 sifat Allah wujud. Ini Qurannya gak ono. Karena Imam Asy'ari cara akalnya beliau nih. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham betul? Kita ini diadakan, dikira kita ini ada apa? Kita ini ada apa diadakan? Kita diadakan. Siapa yang adakan?
yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Kalau kita selain Allah, langit, bumi, gunung, lautan tiada, termasuk kita. Contoh, supaya bukan contoh, bukan penjelasannya. Ada pronoun, kata ganti domir, bahasa Arabnya domir, ada 3 bahasa Arab ya. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Aku Said, aku Ahmad, aku Sukardi, aku Abu Bakar, aku Zainab, aku Maryam. Silakan dipakai. Mati tidak nanti orang? Mati enggak? Mati semua manusia ini. Aku Said, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Hasan, mati semua. Enggak ada aku yang lain kecuali aku satu yang masih ada. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Hanya aku yang masih ada, aku Allah. Aku yang lain sudah mati semua. Paham boten? Ya benar, hari kiamat yang akhirat sudah tidak ada aku yang lain, tinggal aku satu, yaitu Allah. Jadi sebenarnya aku itu Allah. Kita ini pinjam sebentar menggunakan kata aku. Begitu pula engkau Sukardi, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Bahruddin, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale kecuali engkau satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya tidak ada yang ada kecuali engkau. Tidak ada yang ada kecuali aku. Nah, yang terakhir huwa, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Khalid, dia Muhammad, dia Zainab, dia Maryam, dia Tuti, mati kabeh bakale, tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Nah, dengan demikian kesimpulan Imam Asy'ari bahwa yang sebenar-benarnya aku, engkau, dia siapa? Kita ini pinjam. Berapa tahun pinjamnya maunya? Jawab. Berapa tahun pinjamnya? 80. Pulau 70 tahunan kok berarti. Berarti ngarep-ngarep apa seperti ini. Satu ngerepotnya anak putu. Pijet terus. Kita ini pinjam akunya Allah, entenya Allah, dianya Allah. Pinjam sementara. Yang hakikat sebenar-benarnya aku Allah, sebenar-benarnya engkau Allah, sebenar-benarnya dia Allah. Maka disimpulkan la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka sifat wujud diletakkan di nomor 1. Itu Imam Asy'ari. Kalau nggak ada Asy'ari kita nggak tahu kita sifat wujud. Kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita begini ngaji begini, nggak ada di sekolah, nggak ada PGA, nggak ada aliyah negeri, nggak ada. Percaya betul. Sama surat keluar aliyah, tawatan aliyah sama ada nggak aliyah diajar gini? Nggak ada. Nah, itulah mazhab Asy'ari yang tawassut, yang menggabungkan antara nas Quran dan hadis dan akal. Nah, ulama punya prinsip tawassut moderat. Paham betul? NU mazhab yang tawassut moderat, nggak boleh ekstrim, nggak boleh radikal, nggak usah miring kanan, nggak usah miring kiri, moderat di tengah. Nah, bisanya moderat harus pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa berat. Orang kalau bodoh, kalau nggak kanan ya kiri. Kanan apa kanan? Tinggal jenggotan, jidat hitam, celana pendek, cingkrang. Di sini ada ireng-ireng, kan ada irengnya. Allahu Akbar, kanan. Butuh ilmu betul, butuh pintar betul. Enggak, pakai gamis gitu aja, nggak usah pintar. Malah di Jakarta ada demo pakai gamis sorban dibuka banyak tatonya. Nah, gak butuh ilmu.
Yang kiri nggak butuh ilmu, tinggal ngomong aja. Sholat nggak wajib, pergaulan bebas, puasa nggak wajib, mengurangi produktivitas, mengurangi produksi pabrik apa, kalau puasa kan lemes. Itu namanya kiri. Kita tengah, tidak boleh kanan, tidak boleh kiri. Nah, tengah ini butuh pinter, butuh cerdas. Kalau nggak cerdas, dia nggak bisa tengah. Nggak cerdas. Maka ulama-ulama yang cerdas semuanya berpikir secara tawassut, moderat, tengah. Disinilah kehebatan Nahdlatul Ulama menjadi madhab penengah di antara madhab-madhab yang ada. Maka NU ketika munas di tahun 84 di situ Bondo menerima asas tunggal panca, karena Pancasila itulah tawassut, tidak ekstrim, tidak radikal dengan Pancasila. Maka kita tawassut, antara kita tengah moderat, tidak fanatik dan tidak ekstrim apalagi radikal, dan tidak liberal, tidak bebas sebebas-bebasnya. Itulah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi butuh pinter. Kalau tidak pinter gimana? Ikut kiai aja lah, ikut yang pinter aja lah. Kalau nggak pinter ikut yang pinter. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu umat yang wasaton, yang moderat. Nih, jadi kan harus tahu ya, di Quran tidak ada terminologi umat Islam, nggak ada tuh. Ayo baca Quran ya. Ada nggak kata-kata umat Islam? Ada nggak? Nggak ada. Umat Arab ada nggak? Yang ada umatan wasaton, umat yang moderat, umat yang keren, yang berilmu cerdas. Itu namanya umatan wasaton. Nah, menjadi tawassut butuh ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa tawassut. Oleh karena itu pinter itu wajib. Pinter apa? Tolabul ilmi, teruskan. Tolabul ilmi faridatun wajib. Jadi kalau bodoh dosa dong. Cari ilmu itu wajib. Berarti kalau bodoh dosa. Jadi saya bodoh ya, dosa ya. Ayo kita bunyi bareng-bareng. Punya bareng-bunyi. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Awas kalau saya lagi masih bodoh. Ya Allah, kita ini ketinggalan Pak, ilmu pengetahuan, ketinggalan Pak. Dengan luar negeri, dengan ada medsos, ada WhatsApp. Coba Google itu Google Pak. Kayak anak jinnya apa ya? Kalau kata orang tua barangkali ada jinnya ini. Cari apa saja ada di Google nih. Mau cari tafsir, sunnahnya, mau cari hadis segala macam, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi ada semua. Mau cari tarikh ada, mau cari syair-syair ada, mau nusantara ada. Siapa itu Kiai Hasyim Asy'ari, siapa itu Kiai Wahab ada, siapa itu Prabu Kian Santang, siapa itu Rara Santang, Subang Larang, ada semuanya di Google. Yang nggak tepatnya di mana nggak tahu ini, di Google cari ada. Baik itu yang terkenal, ulama, pemikir, filosof, orang kaya, orang sukses, aktris, semua ada di Google. Tapi kalau ingin butuh apa, buka Google. Pengen kenal karo pulau, buka Google, ada nama saya. Lahir tahun sekian di desa Kempet ada. Anak saya pun ada. Anak saya namanya Dr. Rehab, sudah masuk Google juga, psikologi Islam. Dr. Rehab Said Agil ada, dicari di Google ada. Ya Allah, kita ketinggalan. Kita paling bisa make, gak bisa menciptakan. Alhamdulillah sih bisa menciptakan, bisa make juga alhamdulillah. Kadang-kadang make aja gak bisa. Jadi perpustakaan tuh nggak usah lemari-lemari. Ini kan udah perpustakaan nih. Buat usah lemari-lemari perpustakaan. Ayo dibawa-bawa kemana-mana. Apa ingin lihat alat Al-Quran ada. Lupa dengan hadis ini baca ada. Lupa syair ini lupa saya. Terusnya gimana ya? Buka ini ada. Alfiyah ada. Ya Allah, di Google. Ini kemajuan teknologi yang tidak disangka-sangka oleh kita semuanya. Gus Dur nggak menangi, Gus Dur nggak menangi nggak
gak jumpa dengan teknologi ini. Gus Dur, Cak Kholis Majid sekeliwat orang menangis saya kisah kayak ini. Tapi fitnahnya juga besar, adu domba, kebohongan, apalagi fitnah apa jelek-jelekin orang, caci maki, lames, hames, caci maki, jelek-jelekin orang, ada semua di sini, gampang pakainya. Ya Allah, paham betul. Nah sekarang orang Islam yang harus pinter. Siap pinter? Anak panjenengan siap pinter? Nah karena kebutuhannya sangat mendesak, maka kita pun harus dibarengi dengan pelajaran yang di luar agama. Di pesantren diajarkan digital, diajarkan komputer, diajarkan bahasa Inggris, diajarkan bahasa Mandarin di pesantren gitu. Di samping ngaji, di samping tafsir hadis, fikih, usul fikih, ilmu-ilmu yang lain juga harus dikuasai. Itulah di pesantren yang ideal seperti itu. Para hadirin sekalian, nah yang kedua tasamuh, bersatu apa? Tasamuh, toleran, legowo, artinya legowo. Ini berarti membutuhkan akhlakul karimah. Orang yang legowo atau akhlaknya mulia berarti. Ada orang tetangga Kristen, ya kita hormati. Tetangga kita mulai Hindu, tetangga depan Katolik, tetangga belakangnya apa Buddha, kita hormati. Asal orang itu baik-baik kita hormati. Namanya apa namanya? Tasamuh. Ya Allah, nggak boleh Kristen tuh ojo dikancani, nggak boleh. Kalau dia selama dia orang baik-baik, ayo kita temani, kita bergauli selama dia orang baik. Rasulullah setiap Jumat, khutbah Jumat, malah ditiru kalau khotib sekarang. Tentang ngerti gak artinya? Khotib sekarang itu ngerti apa enggak artinya? Apa? Rasulullah selalu mengatakan wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo bunyi. Wala udwana illa 'alal zalimin. Apanya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Coba, ini luar biasa pesan Rasulullah ini. Tidak boleh musuh karena beda agama, musuh karena beda bahasa, musuh karena beda suku, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, musuh itu. Kita Jawa harus menang. Gak boleh. Bukan ukuran suku, bukan. Bahasa beda, itulah kehendak Allah. Warna kulit beda-beda, itulah takdir Allah. Jadi tasamuh berangkat dari akhlakul. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad ke Madinah mendeklarasikan piagam Madinah. Apa piagam Madinah itu? Begini bunyinya, kalau bunyi bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Inilah ketetapan Muhammad, orang Islam pendatang, orang Islam pribumi dari kota Yathrib Madinah, dan orang Yahudi asalkan satu cita-cita, satu visi misi kalau bahasa sekarang. Lahiqahum jahada ma'hum lahiqahum wa tabi'ahum. Sesungguhnya semua adalah umat yang satu. Dan Nabi Muhammad mencoba membangun satu umat yang diikat dengan kesamaan visi misi, bukan kesamaan budaya atau suku, bukan kesamaan agama. Di Madinah waktu itu ada muslim, ada non muslim, ada pribumi, ada pendatang. Paham tidak? Oleh Kanjeng Nabi disatukan menjadi ukhuwah watoniyah. Maka metodenya namanya citizenship. Muatonah. Kanjeng Nabi di Madinah memimpin masyarakat dengan sistem muatonah, kewarganegaraan. Warga Madinah semuanya saudara, beda agama, beda suku, beda warna kulit, semua saudara. Namanya apa namanya? Muatonah, citizenship. Nah, kita dengan Pancasila pun begitu. Pancasila juga muatonah itu. Kita bergaul, kita bersaudara dengan siapapun yang ada di negara Indonesia.
beda agama, beda suku, beda bahasa, beda budaya, semua satu, saudara bangsa Indonesia. Kalau kemarin Pilpres barangkali agak tegang ya, tegang dan agak panas ya, sekarang sudah selesai. Mari kita terima kenyataan, Pak Prabowo presiden, Gus Gibran wakil presiden. Nah, itu kenyataan katanya. Mau apa lagi? Sudah lepas dari isu macam-macam. Itulah bangsa kita, potretnya bangsa kita seperti itu, potretnya rakyat Indonesia seperti itu, menghasilkan pemimpin Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mari kita terima. Kita tidak boleh melawan arus. Semuanya menerima, kita menolak, nanti melawan arus namanya. Buat manfaat makanya. Nah, disinilah tasamuh, kita harus legowo betul. Punya presiden Pak Prabowo legowo betul. Punya wakil presiden Gus Gibran Prabowo legowo betul. Itu namanya tasamuh. Di Quran wonten Pak tasamuh, di Quran ada wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya Allah, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, tidak boleh kamu mencaci maki orang non muslim, tidak boleh, tidak boleh mencaci maki non muslim. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, nanti mereka membalas mencaci maki Allah, nanti isinya saling caci maki. Itulah Al-Quran keagungannya. Kita tidak boleh mencaci maki. Kamu Kristen, kamu Cina ini, kamu Katolik, musuh kita ini, gak boleh. Selama orang itu baik-baik, orang benar, harus kita lindungi. Fathul Mu'in Pak, Fathul Mu'in, wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa wa tamrid. Muslim atau muslim warga Bojong Tegal harus mendapatkan perlindungan, pelayanan yang sama, cukup pangan, cukup papan, cukup sandang pangan, sehat, dipelihara kesehatan. Musliman kana au ghairu muslim. Kitab Fathul Mu'in, kitab kuning. Jadi siapa musuh kita? Musuh kita adalah orang yang melanggar hukum, yang zalim, pejabat korupsi, itu musuh kita itu. Korupsi nggak tanggung-tanggung Pak, 8 triliun. Di Kominfo itu 8 triliun. Kalau betul kerupuk ya kira-kira. Kalau waktu Setia Novanto ketua DPR, ketua Golkar, korupsi 2,5 triliun aja kaget, 2,5 triliun. Sekarang diungkuli apa? Diungkuli 8 triliun. Itu musuh kita bersama. Innama jazaa'ul ladzina yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim min khilaf aw tunfau aw yunfau al-ard. Orang menghancurkan tatanan kehidupan di muka bumi, potong tangan, dua kakinya, disalib atau dibuang ke laut. Kalau korupsinya ya katakan 50 juta, paling ya di penjara, maklum 50 juta, 100 juta. Tapi kalau korupsinya menghancurkan ekonomi, menggoyang, memberantakkan ekonomi negara, bunuh, hukum mati. Al-Quran itu disalib, atau 2 tangan potong, 2 kaki potong, buang ke laut. Coba, ini orang merusak negara. Jadi korupsi itu ada yang merugikan negara, ada yang menghancurkan negara. Korupsi 100 juta merugikan negara, korupsi 100 juta merugikan negara. Tapi korupsi 8 triliun menghancurkan. Quran mengatakan orang seperti ini yas'auna fil ardi fasada, yang berbuat onar, berbuat gaduh di muka bumi, bunuh atau salib, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Musuh kita bersama. Pengedar narkoba, musuh kita bersama. Ada pengedar narkoba ketangkep muslim, kita hukum nggak? Kita
kita hukum walaupun orang Islam. Sudah pernah haji lagi misalkan, Pak Haji beredar narkoba, kita tangkap, dihukum nggak? Dihukum. Siapapun pelakunya. Apalagi bos judi, musuh kita bersama. Judi online hanya di Indonesia yang semarak, di Asia ini. Di Indonesia paling semarak judi online. Sekarang sudah pinter-pinter pakai HP, udah pinter ikut judi online. Saya sih nggak bisa gimana cara bukanya, gue udah bisa, tapi bocah-bocah sudah bisa. Kau pasang 100.000, kalau menang dapat 200.000, jadi terus-menerus kalah jadinya. Itu sudah tragedi nasional. Kalau kita tidak betul-betul mengawasi anak kita, entah akan jadi apa anak kita ini. Luar biasa anak kita ini, ancaman tantangannya. Bos pijet, waktu pijet kan? Bos pijet juga musuh kita bersama. Tapi nggak ada di Bojong, nggak ada, di kota lah, di kota ada. Musuh kita bersama. LGBT, mari kita jadikan LGBT musuh bersama. LGBT nggak tahu LGBT, lanang karo lanang. Disahkan oleh negara. Kalau di Belanda, Amerika sebagian provinsi, nggak semua, di sebagian negara ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Di Belanda disahkan kawin lanang karo lanang LGBT. Di Indonesia juga banyak Pak, anak kecil udah ketularan. Ya Allah, orang tua harus waspada betul nih, gara-gara ini nih, gara-gara iPhone, gara-gara bocah cilik, bocah lanang yang masih SD itu atau SMP lah. Ini luar biasa. Ini namanya tasamuh, mengharuskan kita berakhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya bangsa tergantung akhlaknya apa agamanya? Akhlak. Orang mau ke Tegal, mau ke Bojong terutama, mau kemana? Mau ke Bojong, aman ya di Bojong ya? Aman tidak ya di Bojong ya? Orangnya baik-baik apa gimana ya? Akhlaknya ditanya, bukan agamanya. Gak tanya, wong Bojong Islam apa non Muslim ya? Gak ada yang tanya itu. Saya mau ke Guji, aman tidak di sana ya? Kalau gak aman, walaupun agama Islam hancur, nama Bojong atau nama Tegal ini, wah gak aman. Saya pernah ke sana sholat di masjid, sepatu hilang. Misalkan sepeda motor spion hilang. Saya tinggal sholat, terkenal. Bojong terkenal, saupama jelek betul itu. Agamanya Islam tapi akhlaknya nol, jelek. Tapi orang tidak akan lihat agamanya, lihat akhlaknya luar biasa. Bojong akhlaknya mulia. Saya pernah sholat di musola, di masjid, dompet saya ketinggalan tempat wudhu, 2 hari masih utuh, gak ada yang ngambil. Betul. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011 dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah. Terakhir pulang ibu kota Sydney, besok mau pulang terakhir di masjid Sydney yang tadi gereja jadi masjid sekarang, dibeli orang Islam. Belanja, berasal belanja oleh-oleh, dapat 2 kardus, ya celana, ya kaos, ya gantungan kunci, macam-macam untuk cucu, 2 anak. Bawa ke kamar hotel, saya beresin. Saya beresin kardus, ternyata HP saya tidak ada. Kasur tak wolak-walik, pojok-pojok, nggak ada, sudah hilang sudah. Ya udah, hilang sudah. Besok mau pulang beli lagi. Udah, hilang sudah. Mau tidur jam 9:30, ada pintu diketok, saya buka, pegawai hotel dengan ada orang laki 1 membawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau di Bojong HP ketinggalan warung berapa kira-kira? Saya pernah pergi ke negara Mali, dari Jakarta sampai Mali 22 jam. Dari sini Dubai Aljazair, Mali. Panas, daerah panas.
Orangnya rata-rata sejahtera lah, rata-rata. Yang kaya, yang sejahtera. Gak ada yang miskin lah, gak ada yang miskin. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Ini ibu kota Tembak, ibu kota Pak, ibu kota Tembakto namanya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Dia orang udah pulang pakai sepeda motor, udah tinggal di halaman, kunci udah diambil. Mobil di sana di pinggir jalan, mobil nggak ada bergarasi di pinggir jalan, aman, nggak ada copet. Kalau ada dompet jatuh, kalau yang menemui anak kecil dipakai mainan. Jadi kalau menemukan orang besar pasti diserahkan ke polisi. Aman, negara Mali Pak. Kita coba di sini, coba rumah jangan dikunci pintunya, coba. Sepeda motor di halaman, kunci masih gantung, bagaimana kira-kira? Ya Allah. Perbandingan orang Islam dengan non Muslim Pak. Negara-negara Timur Tengah agamanya baik Islam, kitabnya Quran, nabinya Kanjeng Nabi, sholatnya madhep mulon, madhep kiblat. Tapi perang saudara sudah puluhan tahun. Afghanistan 40 tahun paten-patenan, bom-boman sesama Muslim, sesama Afghanistan, warga Afghanistan. Hanya terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 lebih, suku Indonesia 400 lebih. Di Afghanistan hanya 7 suku. Tapi bom-boman, bom meledak di jalan, di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Bulan-bulan kemarin tidak bom di masjid, lagi maulid Nabi, mati berapa? 90 atau 100. Nanti ada lagi bom meledak di pasar, mati sekian, terus. Bahkan presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya itu Pak hafal Quran, dibunuh. Kafir katanya, antek Amerika ini, Profesor Burhanuddin Rabbani. Ada perempuan nyanyi biduan dibunuh. Nyanyi itu haram, perempuan nyanyi haram. Jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Ayo, negara yang 100% Muslim, 100% Muslim, 97 ahli sunnah wal jamaah Hanafi madhabnya, Maturidi akidahnya, Naksabandiyah merekotnya, 3% Syiah, 100% Muslim. Tapi akhlaknya lagi rusak hancur-hancuran sampai sekarang. Ingin tidak main ke sana? Dolan mana pengen buatan? Wah, pada Islam padahal. Suling pun Jepang bukan Kristen, bukan Islam, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, agamanya Shinto, agama lokal. Kayak kita di sini Darmo Gandul lah, Sabto Darmo, Godoloco, Sambelun, Subut. Kalau di kita sini Parpalin, Kapitayan, Kaharingan, Sudamwitan, Kahunan. Agama orang Jepang namanya Shinto. Tapi di Jepang, di Tokyo Pak, tidak ada polisi. Supir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Kalau melanggar itu malu, kalau melanggar itu. Tidak ada puntung rokok di jalan, bersih. Non Muslim ada, bukan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan ahli kitab, bukan. Waktu kesebelasan Jepang main di Qatar, pemuda-pemuda Jepang nonton ribuan, pergi bersih bekas tempatnya itu. Plastik apa sampah dari kesen sendiri dibuang ke tong sampah masing-masing. Sudah menjadi budaya sudah. Orang yang sopan, kalau ditanya mana hotel anu atau kantor anu, ditunjukkan sampai dituntun. Nih, itu enggak, tidak hanya sana, enggak, dituntut, tunjukkan. Itu akhlak orang Jepang. Apa-apa ngantri dengan tertib. Yang dulu yang belakang di belakangnya belanja atau apalah, atau di kasir, nggak ada salip-salipan, nggak ada. Itulah akhlakul karimah Jepang yang luar biasa. Maka Jepang dihormati oleh seluruh dunia. Agamanya bukan agama Islam, Katolik, Kristen, bukan, tapi akhlaknya, kebersihannya, disiplin. Saya pernah ke sana 4 kali. Kalau diundang pertemuan dengan pejabat jam 9, itu harus sudah datang persis jam 9. Kalau terlambat
Di sana geger, ribut. Ini Pak Saidi kan kecelakaan apa ya di jalan? Apa sakit perut di hotel ya? Oh jam 9 belum datang. Padahal kita yang nggak sakit nggak apa ya, memang yang itulah. Orang NU ya berkendor-kendoran lah. Ya Allah, luar biasa. Hal yang sahabat. Jadi yang penting akhlak beragama. Ini gampang ini contohnya. Sampai ditonggo Pak Haji, tapi cerewet, galak, medit, pelit, seneng boten. Ditonggo nengguri Kristen, roman, sreseh, sumeh, baik, suka membantu, fakir miskin, seneng boten. Kristen padahal itu akhlak. Paham betul? Innama bu'ithu litammima makarimal. Saya diutus oleh Allah untuk membangun manusia yang berbudaya, yang beradab. Nah, kalau masyarakat Bojong akhlaknya baik, berpendidikan, rata-rata sarjana, akhlaknya baik, beribadah, beragama, namanya sudah berhasil mencapai tsaqofah. Apa? Tsaqofah. Berarti masyarakat Bojong mutsaqof, yang berhasil meningkatkan peradaban. Orang masih orang semakin hormat pada orang Bojong karena masyarakat yang tsaqofah maju. Nah, satu lagi kewajiban sejahtera, sugih. Nah, bahasa Arabnya apa namanya? Hadharah. Apa? Kalau orang Bojong semuanya rata-rata rumahnya 2 lantai, mobilnya semua rata-rata Avanza atau Innova, pemasukan bulannya cukup, hasil celananya dormil yang semeter 13 juta, kacamatanya Cartier yang 45 juta, sepatunya Hermes 25 juta, pulpennya Montblanc yang 13 juta, apalagi ikat pinggangnya Belly yang 7 juta. Itulah. Tasnya itu Gucci atau ya Gucci 75 juta, Gucci itu. Yang minimal yang murah Delsi, Ecolak lah yang 2,5. Jangan tas, Masya Allah, kiai gawat tas di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tegal. Baunya harum, minyak wangi yang baik. Jangan misik, aduh ya Allah bikin batuk tetangga. Hajar Aswad misik, beli wangi yang bagus. Harus kaya kita. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Kita mati, anak kita melarat, jangan sampai. Kudu-kudu kita mati meninggalkan waris yang lumayan. Anak kita dapat warisan yang lumayan. Quran nih Pak. Ya Allah. Walaqad katabna fi zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini batu bara, nikel, minyak, gas, boksit, granit, emas, berlian, pasir putih milik orang-orang soleh, miliknya hamba-hambaku yang soleh. Sekarang balik, orang soleh nggak punya apa-apa kan? Punya tambang, batu bara punya, punya nikel. Yang punya, ya mohon maaf, bukan berarti saya provokasi, bukan. Yang punya Cina-Cina semua, yang jutaan hektar dikuasai semua. Ya Allah, batu bara yang dengan ngeruk dijual, ada ngeruk wis. Nah, ini kita salah kaprah. Sayyidina Utsman sahabat sugih Pak, pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak, ngangkut gandum disedekahkan gandumnya, gak dijual enggak. Banyak nanti sedekah 700 gerobak. Sayyidina Utsman yang udah pasti masuk surga itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia, Sultan Arifin, salah satu wali kutub, kan orang Irak, orang Baghdad, berangkat ziarah ke Imam Syafi'i, kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i di Mesir wafatnya. Ziarah ke sana, melihat
masyarakat sekitar kuburan Syafi'i melarat, nggak pada punya rumah, tingkleler lah, tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jilani segera wakaf beli tanah 10 hektar, dijadikan perumahannya orang-orang miskin, rusun kalau kita di sini rusun. Sampai sekarang Pak, waktu tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al Jilani di Mesir itu. Jadi beliau itu Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah sugi loman, panjenengan wali duduk sugi orang loman boten gua apa tuh selurit wih pasal itu gua apa sugi orang loman boten gua apa tuh saya Kiai Wahab mensosialkan NU sampai ke Palembang tahun 30-an ya, tahun 30-an Palembang. Di sana ada Kiai Soleh Kamil asli Semarang bikin NU, terus ke Betawi Jakarta Tuan Guru Marzuki dari Cipinang NU, Bogor Ajengan Pagentongan Ajengan Falak NU, terus Buntet Cirebon Buntet di Abbas, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lasem Mbah Maksum, Cepu Kiai Uthman, terus sampai Lombok Kiai Wahab, muter-muter Kiai Wahab tanpa proposal. Itu betul-betul berjuang tuh Kiai Wahab tanpa proposal menyebarkan ulama se-Indonesia. Waktu zaman Kumono kayak apa kendaraan, kayak apa suasana gelap, listrik belum ada, tahun 30 sampai 35an sekitar itu. Masya Allah Kiai Wahab tanpa proposal. Nah, karena proposal ini bisa menjadikan doa kita enggak mujarab. Kiai sekarang baca doa yang dibaca sama di Kiai dulu sama bacanya. Ping selikur orang nanyang, ping selikur. Apa mana? Cara doanya pada bengi dibaca bengi harus bengi, baca bengi. Tapi kalau Kiai dulu cesplon, kalau Kiai sekarang drobos. Ayo apa sebabnya? Sebabnya Kiai sekarang keseringan bikin proposal. Coba di kitab Mi'raj wonten iki boten guyon boten, ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur gagah, ternyata mukanya nggak ada dagingnya, mukanya bolong tapi gede dhuwur. Kanjeng Nabi kaget, man huwa ya Jibril, itu sapa sih Jibril? Gagah dhuwur kok mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya bahasanya yang suka jejaluk, yang sering minta-minta, jadi bikin proposal kan. Nanti bangun dari kuburan mukanya nggak ada dagingnya. Oleh karena itu NU harus mandiri, jangan minta-minta terus, dikasih ayo, tapi minta enggak, harus mandiri. Ayo, insya Allah NU berkah, harus mandiri, jangan mengharapkan pemberian terus. Nah, maka kita harus kaya, pergi haji, melakukan rukun Islam, butuh karo duit, bangun masjid, pengen masjid pantas bagus, butuh karo duit, bangun pesantren, butuh karo duit, mondok anak lah pesantren, karo duit. Apa mana? Sakit berobat, untuk obat, duit. Duit itu penting, dikira duit juga penting apa? Paham betul? Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas kaya raya. Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas yang memenangkan perang Qadisiyah, mengalahkan tentara Persia, kaya. Ya Allah, tapi kekayaannya untuk sedekah itu. Ketika mau mati, mau diwakafkan semua, mau dihibahkan semua. Kata keluarganya jangan semua, jadi sisakan sepertiga. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang baru wafat tahun 2004 di Mekah, muridnya 700 waktu saya di sana, ditanggung semuanya, makan, minum, pakaian, berobat, pulang kasih tiket. Karena apa? Ya Rasul Muhammad kaya, punya hotel, punya percetakan buku, kitab, ya kaya, kiai yang kaya.
Syekh Abil Hasan Asyadzili yang punya Tariqat Syadziliyah, Hizb Nasr, itu juga kaya, pengikutnya 6.000, ditanggung semua makan minumnya oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi kiai nanggung muridnya gitu, ujuk walik. Oleh karena itu ayo kita bunyi bareng, saya harus kaya, saya tidak mau melarat. Awas kalau masih melarat saya kesana lagi. Ya Allah, Quran jelas sekali mengatakan famshu fi manakibiha, ayo rezeki dicari di muka bumi ini, ayo kita cari rezeki, pasti dapat. Asal mau melangkah, kalau tidur aja nggak dapat, asal keluar melangkah pasti dapat. Mungkin buat panjenengan pengalaman, buat panjenengan asal keluar dari rumah cari rezeki pasti dapat. Famshu fi manakibiha, kata Allah, ayo berjalan, ayo bangkit, ayo jalan, jangan di rumah saja, ayo famshu, jalan di muka bumi, pasti dapat rezeki kalau memang betul-betul cair rezeki. Nah, sekali lagi, ilmu teknologi jangan ketinggalan, hadarah, kesejahteraan, wifi juga tidak boleh ketinggalan. Yes, sekian menggojong, beriman, berakhlak, berbudaya, tertib, dan kaya. Beriman, pintar, beriman, berilmu, berakhlak, berbudaya, dan kaya. Dua-duanya lah ya, takofahiyah, hadarahiyah. Namanya masyarakat Bojong kalau sudah begitu, namanya masyarakat mutamaddin Madinah. Apa? Mutamad, civilized, masyarakat yang hebat, yang keren, agama, akhlak, ibadah, tertib, disiplin, bersih, sarjana, kaya. Ya Allah, sekarang Bojong mutamaddin jalan derek, harus mutamaddin. Maka tadi Fathul Mu'in menekankan harus ada apa, kalau bahasa sekarang apa namanya, afirmasi dari pemerintah. Pemerintah harus mendukung kelas menengah supaya jadi besar, buruh supaya jadi bos, pedagang kecil, UMKM supaya maju, lama-lama jadi kelas menengah. Kelas menengah harus jadi konglomerat. Sekarang konglomerat itu ada 9 atau 50 aja, ada 50. Tak kualiti mau Tegal langkah. Nomor 1 Paragu Pangestu, duitnya 1.200 triliun. Nomor 2 Sinar Mas, nomor 3 Jarum, nomor 4 Antoni Salim, nomor 5 Bursapa, nomor 6 Khairul Tanjung, Wong Islam Khairul Tanjung, nomor 30 sana Rahmat dari Kalimantan, Pak Rahmat, nomor 40 Bayu sing duwe taksi Bluebird, Wong Islam, nomor 40. Tapi yang nomor 1 sampai 9 non muslim semuanya. Ya ada Khairul Tanjung satu itu. Tak boleh di seket mau Tegalan belian. Kau Tegal. Nama-nama saya mau Tegalan, saya biasanya Tukimin ya, Tumiran ya, namanya Tegal. Gak ada orang 50. Ini kebalik kita ini yang berjuang dulu zaman kemerdekaan, para kiai dengan masyarakat dan santrinya berdarah-darah, berkeringat, nggak dapat apa-apa. Memang kiai juga nggak cari apa-apa sih, nggak cari imbalan. Yang langsung sekarang menikmati di atas, di pusat, yang dulu nggak ikut berjuang, atau bapaknya nggak ikut berjuang, bapaknya. Kita kiai-kiainya dulu, betapa dulu Kiai Mahrus juga ikut perang, Kiai Abbas ikut perang, Kiai Abbas Buntet ikut perang 10 November di Surabaya, Kiai Mahrus ikut perang, Kiai Masum Lasem ikut perang, berjuang, berdarah-darah. Kiai Sahal Mahfud, bapak ditembak oleh Jepang, bapaknya Kiai Mahfudnya. Kita sekarang terbalik-balik, yang menikmati kenikmatan harta yang berlimpah ruah malah orang di atas, di Curah di Jakarta, yang bapaknya dulu gak ikut berjuang, bapaknya dulu. Paham betul? Monggo
kita bangkitkan kembali semangat dengan Nahdlatul Ulama, membangun pendidikan yang berkualitas dan membangun ekonomi yang sejahtera. Siap nggih? Sehingga masyarakat Bojong ya pinter ya kaya. Kaya saja tidak pinter kayak Saudi. Sudah dia kaya raya tapi bukan turun pinter. Polisinya maca paspornya kembali kadang-kadang. Kalau orang Mesir pinter-pinter tapi melarat, negaranya susah karena nggak ada minyak. Nah, kita ada dua-duanya, ada minyak ada, tapi tambang-tambang ada, pesantren ada, pendidikan ada. Harusnya ya pinter ya kaya. Sebenarnya kita orang semuanya itu li'ajli'ilai kalimatillah, semuanya untuk sanggup ibadah. Ilmu kita amalkan untuk ibadah, harta kita kaya juga untuk ibadah. Masya Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Biraidina faizin, kula amantum bi khair. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil farij bil kurab tuqda bil hawaij wa tudaru wa husnul khatim istasqa man wajir karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafsin wa nafasin ba'da kulli ma'lumat. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan waj'alna wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi wal 'ashq wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa ishraqin nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal 'amin wa bi kalimatikal tammati allati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akram akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Bismillah ma sha Allah ma kana min Allah. Bismillah ma sha Allah yasur khair illa Allah. Bismillah ma sha Allah yasur illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. La ya'ti bil hasanati illa anta. Bil hasanati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. La mani' lima a'ta wa la mu'ti lima mana'ta wa la fadl al-jadd bikal jadd. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an fadlika amman siwak ya wasil maghfirah. Allahumma inna baytaka 'azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halimul 'azim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجال هذه الدنيا آخر كلمة لا إله إلا الله وليتلطف أشعرنا بكم أحد ذلك بخش ربه إنا نبيك في نحورهم وانشرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بالأم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.